Salam Bapak dan Ibu, adik-adik semua. Ibadah akan segera kita mulai. Anak-anak tidak boleh rame, duduk yang manis. Kami mengingatkan untuk handphone mungkin di mode silent supaya tidak mengganggu ibadah. Bapak dan Ibu, mari kita saat teduh sejenak, kita renungkan seluruh pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita saat teduh sejenak. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada minggu pagi hari ini kembali Engkau membawa kami ke dalam rumah-Mu yang kudus untuk beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Itu adalah kelegaan yang telah Engkau berikan bagi kami dalam segala beban yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami dapat merasakan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, karena seringkali dalam kehidupan kami jauh dari kebenaran firman. Ampuni kami Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang penuh dengan sukacita untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami membawa seluruh jemaat-Mu dalam peribadatan pada minggu pagi hari ini. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon berkat-berkat-Mu, sehingga kami semuanya beroleh sukacita dan damai sejahtera, karena kami dapat merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah peribadatan pada minggu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, adik-adik semua, mari kita bangkit berdiri, kita pujikan, terpujilah Allah. Terpujilah hikmatnya besar, begitu kasihnya lugunya cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta merebut. Pujilah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan 32 ayat yang ketiga. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Anak-anak yang sudah manis, sudah siap memuji Tuhan. Kita menyanyi Gelora Sukacita. Sukacita bergelora di dalam hati. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, oh oh, ku menyembah Tuhan, oh oh, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, oh oh, dan perbuatannya. Gelora sukacita, oh, gelora sukacita, oh, gelora sukacita, oh, di hatiku, na na na, na 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 na, na 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 na. Kita berdoa untuk anak-anak ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi anak-anak kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi anak-anak kami yang sudah sekolah, sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik sampai hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, kepandaian yang Tuhan berikan. Kami bersyukur juga untuk setiap berkat Tuhan bagi anak-anak kami. Dan pagi hari ini mereka mau memuji Tuhan di kelas Siforsi dan mereka mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hari ini lagi, membuka hati mereka sehingga mereka boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan makin mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap mentor yang melayani hari ini, setiap guru, Engkau pemimpin, Engkau memberkati persiapan mereka dan dalam penyampaian supaya dimengerti oleh anak-anak, baik pujian maupun firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa jikalau ada anak yang sakit, Tuhan juga sembuhkan.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan lagu untuk sebelum kita mengakui dosa di hadapan Tuhan lagi minggu ini. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku. Pujilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita bersama-sama mengakui dosa dan kekurangan kita yang kita lakukan dalam satu minggu yang baru kita lalui. Mari kita mengaku dosa secara pribadi. Bapa yang di surga, sungguh kami datang kepadamu merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena banyak kali kami melakukan pelanggaran, walaupun kami sudah berusaha untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tetapi seringkali kami gagal dalam satu minggu yang kami lalui. Kami kurang memprioritaskan waktu untuk bersaat teduh. Kami kurang memprioritaskan waktu untuk berdoa, bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Walaupun kebutuhan kami banyak, walaupun pergumulan kami berat, tetapi kami mengabaikan untuk bersekutu dengan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, dan biarlah hari-hari ke depan kami boleh lebih mendekat lagi kepada Tuhan, menghargai setiap waktu yang Tuhan masih berikan, menghargai kesehatan yang Tuhan berikan, dan menghargai segala hal, segala berkat Tuhan yang Tuhan berikan, sehingga kami tidak mengabaikan kehadiran Tuhan di dalam hati kami. Engkau menolong setiap kami
untuk boleh terus rindu bertumbuh di dalam Tuhan, untuk terus rindu untuk mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menyaksikan akan kasih-Mu. Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan, yang pada hari ini sudah mengakui di hadapan Tuhan dan segala kelemahan kami. Kami percaya Engkau akan mengampuni dosa-dosa kami dan Engkau akan memberikan pertolongan-Mu melalui Roh Kudus untuk memimpin kami lagi bangun, berdiri, dan berjalan dengan iman. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa di Mazmur 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jemaat, mari kita bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di gereja maupun yang ada di Zoom. Bersyukur kalau pagi hari ini kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk kita boleh beribadah di minggu terakhir di bulan Oktober yang masih kita peringati sebagai bulan reformasi. Kita mau naikkan satu pujian him yang mengajak kita untuk senantiasa mengagumi kebesaran Tuhan dan segala ciptaannya. Lagu ini ditulis oleh Karl Boberg ketika mengunjungi sebuah perkampungan dalam kondisi hujan angin yang begitu dahsyat. Tetapi ketika hujan itu berhenti, dia melihat suatu pemandangan dan langit yang begitu indah yang membuat hatinya tersentuh dan dia tersungkur oleh karena karya agung Tuhan, karya Tuhan yang agung. How great thou art. Demikian ia menulis judul lagu itu. Mari jemaat semua, bersama-sama kita membawa hati, jiwa dan pikiran kita hanya padanya. Allah yang layak menerima sembah dan pujian kita. Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Katakan, maka jiwaku memujimu. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam menebus, ku
oleh Putra-Mu darahnya kudus, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacita ku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Engkau Tuhanku Akbar. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri dan katakan, maka jiwa kami memuji-Mu Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang besar, Allah yang layak mendapatkan pujian dari kami. Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku memuji-Mu Tuhan. Jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Mari kita angkat hati, kita katakan, maka jiwaku memuji-Mu, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, yes Lord, Kau Allah yang besar, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Benar Tuhan, Kau adalah Allah yang besar. Dan saat ini Tuhan, ini hati kami rindu memuji dan memuliakan Engkau. Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Amin. Saya mau tahu berapa banyak di sini yang dari suku Jawa? Woi, dari suku Batak. Loh, Pak Nenggolan malah nggak angkat tangan. Gimana ya? Oh, mau ini ya? Dari suku Ambon. Ada? Oh, Bu Yuni. Wah. Bermacam-macam. Oh, dari suku Madura. Oh, ada Pak Nenggolan, Pak Franky. Oh, baru ini ya. Oke, bermacam-macam suku hari ini memuji dan memuliakan Tuhan. Kita angkat satu pujian, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah nama
ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya semesta alam. Pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Saya bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu. Bersoraklah seluruh dunia, tinggikanlah Yesus Rajamu. Silakan duduk Bapak Ibu. Di tengah-tengah kondisi yang masih saat ini terjadi di kehidupan kita, kita perlu memiliki satu sandaran hidup yang terus kita pegang. Mari kita terus memandang Dia, Yesus Kristus, dan bersandar senantiasa kepadanya. Mari kita naikkan pujian, sandar pada lengan yang kekal. Pada lengan yang kekal, amat bersama damai berkatnya. Sandar pada lengan yang kekal, sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal, hatiku aman di sisiku. Sandar pada lengan yang kekal. Sandar kembali bagi berdiri. Katakan sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan. Saya harap Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya, karena kita akan membaca bergantian. Membaca bergantiannya bukan per ayat, tetapi ada bagian yang masuk dan ada bagian yang keluar. Bagian yang di luar akan dibacakan oleh bapak-bapak, dan bagian yang masuk ke dalam akan dibacakan oleh para ibu. Kita akan baca dari Mazmur pasal yang pertama. Ayat pertama sampai ke-6. Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai ke-6. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kalau sudah ketemu sama-sama katakan amin. Masih belum semua kayaknya. Oh ya. Oke, kita baca mulai dari Bapak-bapak ya, bagian yang keluar, menjorok keluar. Perikop ini berjudul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Ayat yang pertama, silakan Bapak-bapak. Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Firman yang mampu mengubahkan hidup kita. Sama seperti John Newton, yang pada awalnya dia terlibat di dalam perdagangan, pekerjaan yang keji, yaitu perdagangan para budak terhadap orang-orang di Afrika. Namun karena anugerah Tuhan, Tuhan memakai sebuah buku yang dibacanya saat dia berada di sebuah kapal yang menghadapi badai yang dahsyat. Tuhan memimpin dia pada satu pertobatan yang sejati, dan dia mengalami perubahan yang besar di dalam hidupnya. Amazing grace, how sweet that sound, that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Begitulah lirik pujian ini. Mari kita pujikan. Sungguh besar anugerah-Mu. Janji yang teguh.
Sungguh hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan Allah. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Sebab Engkau ya Tuhan Allah yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. God makes all things new. Engkaulah yang membuat segala sesuatu baru. Tuhan, pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Menikmati kasih Tuhan. Pelukan sayang Tuhan yang begitu luar biasa. Ya Tuhan Allah, biarlah Allah Roh Kudus pagi hari ini menyentuh setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami mohon sekali lagi anugerah-Mu Tuhan. Engkau limpahkan, Engkau curahkan untuk kami semua. Kiranya Engkau mendengar dan berkenan setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami. Menerangi hati pikiran kami. Ya Allah Roh Kudus kami mohon pertolongan penyertaan-Mu dari awal sampai akhir. Segala kuasa iblis berbentuk apapun yang akan mengganggu, merintangi jalannya firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kuasa-Mu saja yang penuh, yang berkuasa untuk menguasai ruangan ini. Terima kasih Tuhan, Kau lembutkan hati kami, Engkau buka hati pikiran kami. Berikan kami pengertian dan pemahaman. Hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan, kiranya Engkau menolong, memberkati dengan bahasa yang sederhana, yang dapat dimengerti oleh kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita memasuki di minggu terakhir di bulan Oktober, di mana besok itu adalah Hari Reformasi ya, tanggal 31 Oktober 1517 di Jerman. Dimulai, sebenarnya sebelum itu sudah dimulai, tapi kemudian ditegaskan kembali, diwujudkan kembali oleh Martin Luther. Nah Bapak Ibu ya saudara terkasih, jadi kita sudah memasuki, kalau dihitung itu sudah 505 tahun masa reformasi gereja. Jadi besok itu hari yang ke-505 tahun untuk memperingati hari reformasi gereja. Oke, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah God makes all things new. Semangat reformasi itu adalah semangat pembaharuan. Semangat reformasi itu adalah semangat di mana sang reformator ingin ada perubahan, ada tatanan yang baru, yang tujuannya adalah untuk kehidupan yang lebih baik. Ya, itu semangat dari reformasi. Nah, semangat itu harus dibawa sampai hari ini. 505 tahun ya, reformasi sudah dikumandangkan dan digulirkan. Kita sampai hari ini harus tetap ya memiliki semangat reformasi itu. Cikal bakalnya itu siapa sih sebenarnya? Yang mau ada reformasi itu? Cikal bakalnya ya Tuhan sendiri. Amin. God makes all things new. Tuhan yang menjadikan segalanya baru. Itu kerinduan Tuhan. Kita akan belajar tadi. Kita baca dulu di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Silahkan dibuka Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama.
Kemudian dipersiapkan juga di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang kelima. Kita baca dulu di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang kelima. Sudah? Kita baca 1, 2, 3. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Ya Bapak Ibu, di masa reformasi ini kita telah merenungkan dari minggu yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Semuanya adalah, semangatnya adalah semangat untuk kembali kepada jalan yang sudah dikehendaki oleh Tuhan. Kembali kepada firman Allah yang hidup. Nah, masa pandemi ada sesuatu yang menarik, yaitu next, new normal. Ya, new normal. Berarti new normal itu adalah normal yang baru. Artinya bahwa segala sesuatu yang dahulu kita kerjakan sekarang dikerjakan dengan cara-cara yang baru. Dengan hal-hal yang baru, yang aneh-aneh. Ya. Sesuatu yang baru. Dan itu kita sudah lewati. Kenapa ada new normal? Ya, istilah itu. Karena memang kita harus melewati sesuatu yang sama sekali baru. Kebiasaan-kebiasaan yang baru. Ya. Mengerjakan sesuatu dengan cara yang baru. Nah, itu dia. Sadarkah kita bahwa itu adalah sebuah sebenarnya reformasi. Jadi seperti itu. Nah, Tuhan pun demikian Bapak Ibu. Ketika Allah menciptakan manusia dan manusia jatuh di dalam dosa, ya, Tuhan, kalau di dalam Kejadian pasal yang ke-6 itu Tuhan dikatakan menyesal. Tuhan itu sedih melihat manusia yang diciptakan seturut dan segambar dengan rupa Allah, yang seharusnya mencerminkan Allah di dalam kehidupannya, rupanya manusia gagal untuk mengikuti dan mentaati Allah. Justru manusia memilih untuk memberontak kepada Allah dengan berbuat dosa. Maka Tuhan itu membangkitkan sebuah generasi, yaitu generasi Nuh. Ini adalah reformasi yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Tujuannya apa? Manusia kembali mentaati Allah, mencintai Allah, mengikuti kehendak Allah. Sehingga apa? Tuhan membangkitkan generasi, yaitu generasi Nuh. Manusia sisanya dihancurkan semuanya. Dimatikan oleh air bah. Dan Tuhan memilih keluarga Nuh. Dibangkitkan generasi ini dengan harapan apa? Supaya ada tatanan baru mengikuti kehendak Tuhan. Yang Tuhan mau. Tapi rupanya generasi Nuh juga gagal. Next, kemudian Tuhan membangkitkan siapa? Generasi Abraham.
Itu di dalam Kejadian pasal 12. Abram dipanggil Tuhan. Maka kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 12 ini, di dalam perjanjian dengan Abram, ya, disinilah mulai ada perjanjian kekal itu dimulai. Dimulai. Tapi kalau kita baca Alkitab, apakah generasi Abraham berhasil? Apakah generasi Abraham berhasil, Bapak Ibu, untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk mencintai Tuhan dan mentaatinya, melakukan firman-Nya? Apakah berhasil? Tidak. Lalu Tuhan pun membangkitkan generasi siapa? Generasi Yakub. Rupanya generasi Yakub pun demikian. Tidak sesuai yang diharapkan oleh Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan generasi Musa dan para nabi. Diharapkan umat yang sudah dibentuk, yang dipilih oleh Allah, umat Israel, diharapkan melalui para Musa dan para nabi ini, diharapkan apa? Umat Israel menjadi generasi yang memuliakan Tuhan, generasi yang menjadi berkat, generasi yang mencerminkan siapa identitas dirinya sebagai umat pilihan. Dan rupanya itu gagal. Gagal juga ya. Kalau kita baca sampai raja-raja dan sebagainya, mereka harus dibuang karena memberontak kepada Allah. Nah ini ya, coba kalau kita lihat sejarah sedikit tentang reformasi. Tuhan yang membuat reformasi itu. Tujuan utama reformasi apa? Mengembalikan manusia, orang-orang pilihan Allah untuk mencintai Tuhan, mentaati firman-Nya, itu tujuannya. Dan endingnya Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Yeremia pasal 23 ayat 25, kita baca Yeremia pasal 23. Hari ini kita akan banyak membaca Alkitab. Yeremia pasal 23 ayat 25. Duh, salah ini ya. Saya salah catatnya ini. Apa ini? Ya. Ya maafkan Bapak Ibu ya. Jadi ini intinya bahwa Tuhan itu sudah menubuatkan bahwa kelak Tuhan akan menerbitkan tunas Daud. Dia akan melakukan kebenaran dan keadilan. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan Yesus. Sampai pada akhirnya zaman Tuhan Yesus. Di zaman Tuhan Yesus kalau kita baca, ya, ketika Tuhan Yesus tampil di dalam pelayanan, di dalam dunia ini, maka ada banyak hal yang dilakukan Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang dikerjakan Tuhan Yesus untuk membuat reformasi. Baik bagaimana Tuhan Yesus mengejawantahkan tentang 10 hukum Taurat. Ya. Kemudian bagaimana Tuhan Yesus juga mereformasi kebiasaan-kebiasaan adat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, itu yang dikerjakan Tuhan Yesus banyak sekali. Ya, oh ayat 5 ya. 23 ayat 5 ya. Kita baca. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri.
Ini sudah dinubuatkan bahwa nanti kelak akan ada seorang yang akan membuat perubahan. Ya, dan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Wow, luar biasa ya. Itu Tuhan Yesus. Tuhan sendiri yang datang. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis, di mana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Nah ini dia, saya garis bawahi dan warna merah, reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara apa Bapak Ibu? Drastis, radikal banget. Ya. Di mana tujuannya apa? Ada perbaikan, ada perubahan. Tujuannya itu. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa Allah, Tuhan Yesus, sudah melakukan reformasi yang sangat drastis dan sangat radikal, yaitu ketika Dia mati di salib. Itu adalah reformasi paling radikal yang Tuhan kerjakan. Itu adalah kematian Yesus Kristus adalah reformasi yang paling radikal yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Allah datang menjadi manusia. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Kasih Allah yang besar itu ditunjukkan, diekspresikan. Yang dimaksud di sini adalah bukan kasih yang providensial, kasih untuk semua orang. Tetapi kasih yang ditunjukkan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah kasih yang elektif dan selektif. Kasih yang elektif, selektif, dan efektif bagi orang pilihan Tuhan. Amin. Dan ekspresi kasih yang elektif, kasih yang spesial, kasih yang khusus itu diberikan kepada kita dan diekspresikan Tuhan Yesus di atas kayu salib mati untuk menghapus dosa kita. Amin. Untuk menebus kita, itu adalah reformasi radikal. Tujuannya apa? Supaya orang-orang umat pilihannya ini kembali the new creation. Jadi ciptaan baru. Yang kita baca tadi di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini tujuannya Tuhan. Tuhan mau mengembalikan kembali, menciptakan kembali pribadi yang memuliakan Tuhan, yang mencerminkan, membawa gambar Allah itu. Ya. Kita menjadi the new creation. Ini penting Bapak Ibu. Kalau orang Kristen tidak menyadari ini, percuma jadi orang Kristen. Pasti dia tidak akan bisa menghidupi, menghayati sebagai pribadi orang yang ditebus, yang sudah diselamatkan. Yang begitu besar kasih Allah, kasih yang elektif, kasih yang selektif, kasih yang spesial untuk kita. Yang diekspresikan dengan kematiannya di atas kayu salib. Itu reformasi yang sangat radikal yang Tuhan sudah kerjakan untuk kita. Luar biasa. Nah, ada beberapa terjemahan saya ingin kita melihat ya. Mungkin terlalu kecil ini. Nah, tapi tidak apa-apa kalau bisa masih bisa baca, boleh ya. Ada beberapa terjemahan di situ. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu. Lihatlah, hal-hal yang baru sudah datang. Demikian juga terjemahan lama TL. Sebab itulah, jikalau barang seorang hidup di dalam Kristus, maka ialah kejadian yang baru. Maka perkara-perkara yang lama itu sudah lenyap, bahkan yang baru sudah terbit. Bahasa Indonesia sehari-hari, BIS. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus, menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah menjadi baru. TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Yang penting, waktu seseorang bersatu dengan Kristus,
Dia sudah menjadi ciptaan baru. Semua cara hidup yang lama sudah berlalu dan hidup yang baru itu sungguh indah. TSI 3. Yang penting, ketika seseorang bersatu dengan Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Cara hidup yang lama sudah berlalu. Segalanya menjadi baru. All things new. Milk, jadi jika seseorang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Apa yang lama sudah berlalu. Lihatlah, segala sesuatu telah menjadi baru. Dan seterusnya ya. Dengan dari beberapa terjemahan ini kiranya Bapak Ibu mulai memahami. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus itu benar-benar baru. Benar-benar baru. Tadi dikatakan. Cara-cara hidup yang lama sudah tidak ada lagi. Mestinya harus sudah ditinggalkan. Karena apa? Sudah menjadi manusia baru. Next. Oleh sebab itu, maka di hari besar, hari reformasi ini, saya mengajak umat Tuhan GKRI Misialite untuk bersama-sama membawa semangat reformasi, yaitu semangat perubahan. Amin. Semangat perubahan. Ya, semangat perubahan Bapak Ibu. Kita baca di dalam Yakobus. Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2, ayat yang ke-18, 20, dan 26. Saya akan bacakannya. Bapak Ibu sudah buka ya? Bisa buka ya. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-18, kemudian 20 dan 26. Ya, saya pengen kita baca itu apa toh? Supaya melekat juga di dalam hati pikiran kita. Saya akan baca, Bapak Ibu juga ikut baca dalam hati. Ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Kemudian ayat yang ke-20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ya. Kemudian ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah ini Bapak Ibu, penting nih. Semangat perubahan itu harus diwujudkan. Harus ditunjukkan. Jangan hanya kita berkata, ya aku percaya Tuhan Yesus. Aku beriman kepada Tuhan Yesus. Maka Yakobus tadi menulis, tunjukkan imanmu itu tanpa perbuatan. Tunjukkan imanmu itu tanpa perbuatan. Bisa enggak? Kata Yakobus. Ayo coba tunjukkan kepercayaanmu itu kepada Yesus, iman percaya kepada Yesus tanpa perbuatan. Lalu Yakobus bilang, aku akan tunjukkan imanku kepadamu melalui perbuatan-perbuatanku. Jelas ya? Maka ekspresi itu penting Bapak Ibu. Bukan hanya esensi, tapi ekspresi itu penting. Ya, harus ditunjukkan perubahan. Harus ditunjukkan. Ekspresi itu penting banget. Saya mau tanya pada Kak Leo. Kak Leo pernah jatuh cinta? Kemarin minggu sudah diutarakan ya. Kak Leo mau menikah katanya. Ketika Kak Leo jatuh cinta dan mencintai seseorang, bagaimana mungkin seseorang itu akan tahu tanpa diekspresikan, diwujudkan?
oleh Kak Leo? Mungkin enggak? Enggak mungkin Bapak Ibu. Enggak mungkin. Cinta itu harus ditunjukkan, diekspresikan sama. Semangat perubahan, semangat di dalam reformasi ini mari kita sama-sama tunjukkan semangat perubahan di dalam hidup kekristenan kita. Amin. Ya. Mari jangan jadi seorang Kristen yang pokoknya aku percaya Yesus Kristus. Wis. Tapi tanpa ekspresi, tanpa perbuatan yang bisa ditunjukkan. Maka dikatakan apa tadi di ayat yang ke-26? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Apa sih yang akan kita bawa pada pagi hari ini? Apa yang kita mau berubah? Next. Yaitu menjadi pribadi yang mencintai Allah dan firman-Nya. Nah, ini ujian nih sekarang. Ujian. Tenang. Siapa Bapak Ibu di sini yang yakin bahwa dirinya mencintai Allah? Angkat tangan. Titik ya. Pak Rio. Sedih Pak, saya lihat dari sini Pak. Enggak ada yang angkat tangan Pak. Cuman berapa orang. Ya, ini kayaknya perlu dibaptis ulang Pak. Ya, pakai air aki Pak. Air biasa Pak, air aki. Sekali lagi, siapa Bapak Ibu di sini? Ini serius loh ya, dari hati loh ya. Saya bukan minta yang aneh-aneh, cuman saya pingin jawaban asli dari Bapak Ibu. Jujur di hadapan Tuhan. Apakah Bapak Ibu mencintai Tuhan Yesus? Nah ini mulai goyah sedikit. Mulai goyah sedikit. Masih ada yang tidak angkat tangan. Saya khawatir kalau saya pertanyakan hal yang sama, pertanyaan yang sama yang ketiga, bukan angkat tangan, angkat kaki dari sini keluar pulang. Tapi ini penting, ya. Menjadi pribadi yang mencintai Allah dan firman-Nya, bukan saja mencintai Allah, tapi mencintai juga firman-Nya. Amin. Ini yang harus kita bawa di semangat reformasi ini. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes pasal 15, Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan, antara mencintai Allah dan mencintai firman-Nya itu tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Kita tidak bisa berkata aku mencintai Tuhan, tapi aku nggak mencintai firman-Nya. Itu absurd itu. Aneh. Ya. Itu hal yang aneh. Jadi omong kosong kalau Bapak Ibu mencintai Allah, tapi tidak mencintai firman-Nya. Ya. Orang Kristen yang sadar bahwa dia adalah ciptaan baru di dalam Kristus, bersatu dengan Kristus, yang tujuannya Kristus untuk menebus kita apa? Kita menjadi serupa dengan Allah kembali, gambar kita dipulihkan kembali untuk mengekspresikan kemuliaan Allah. Nah, gimana nih caranya? Kalau kita hanya cuman berkata aku mencintai Tuhan dan firman-Nya. Ya. Next. Mencintai Alkitab berarti menjadikan Alkitab itu sebagai standar utama dalam iman, etika, moralitas hidup umat Tuhan sehari-hari. Mazmur 119 ayat 105. Hafal ya? Firman-Mu
Pelita bagi kakiku. Ya, firman itu harus menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Mencintai Alkitab itu berarti apa Bapak Ibu? Di dalam kehidupan kita, Alkitab harus menjadi supreme authority. Menjadi otoritas di dalam kehidupan kita. Alkitab firman Allah itu harus menjadi terang di dalam kehidupan kita. Alkitab itu yang harus menolong kita. Ya, tidak mungkin orang yang mencintai Allah terus kemudian meninggalkan Alkitab. Tidak mungkin. Kalau kita berkata saya mencintai Tuhan, berarti saya juga harus mencintai firman-Nya. Itu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Nggak bisa. Alkitab harus menjadi standar di dalam semua aspek kehidupan kita. Itulah semangat reformasi. Ya, penting banget ini buat kita. Penting. Mari pagi hari ini kita sadar bersama-sama, termasuk saya, menyadari bahwa saya adalah the new creation in Christ. Saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus secara radikal di atas kayu salib. Masa sih saya mau nyia-nyiakan itu? Elective love yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apakah mau kita buang begitu saja? Betapa sedihnya hati Tuhan. Ya, harus kita ekspresikan Bapak Ibu cinta kita kepada Tuhan. Ekspresikan itu di dalam keseriusan kita untuk mencintai Tuhan. Paling tidak apa Bapak Ibu, ekspresikan diri kita di dalam ibadah seperti ini. Ada banyak kegiatan-kegiatan ibadah di dalam gereja ini. Saya kemarin cari informasi sedikit dari Bu Susan, berapa banyak kemarin yang datang di PW? Ada 15 mungkin ya, lebih. 15-an lah. Saya pikir itu akan bisa lebih banyak lagi sebenarnya. Ya. Saya bersyukur juga kemarin di grup hamba Tuhan diberi foto sama Pak Mahendra. Mulai lagi ekumene. Penting karena ini ekspresi orang Kristen. Ya. Ekumene Bungurase yang sudah mau mati dihidupkan lagi. Itu luar biasa. Apalagi kita Komsel, ya Komsel juga. Ayo kita hidupkan lagi Komsel. Bu Rahel berbicara sama saya beberapa waktu lalu. Ayo Pak Komsel Pak, ayo aku ya siap setuju aku Komsel. Hidupkan lagi Komsel. Ayo mau, ya itu. Ekspresikan, ya bagaimana cara kita beribadah. Sedih rasanya kalau mimpin pujian di sini sudah semangat menggeh-menggeh, ya. Tapi yang di sini tanpa ekspresi untuk memuji Tuhan. Nah, itu kan absurd. Katanya mencintai Tuhan. Katanya beribadah pagi hari ini. Ya. Doa pagi sudah lewat Zoom, mbok yo teko gitu loh, tinggal klik aja. Ibadah PPD luar biasa. Udah mulai banyak orang datang. Saya rindukan makin banyak lagi yang datang. Untuk bersama-sama ya beribadah. Katanya mencintai Tuhan. Mana cintanya? Mana buktinya? Lebih enak ternyata jalan-jalan kalau hari Minggu. Hari Minggu itu jadi prioritas utama adalah waktu untuk Tuhan. Amin. Luangkan waktu untuk Tuhan. Jangan gunakan waktu luang untuk Tuhan. Tapi luangkan, benar menyediakan waktu untuk Tuhan. Sedih rasanya ya. Mari menjadi pribadi yang mencintai Allah dan firman-Nya. Yang berikutnya, yang kedua. Bertekad untuk mempelajari firman-Nya. Bertekad untuk mempelajari firman-Nya. Orang yang sudah ditebus bersatu dengan Kristus yang katanya mencintai Allah dan firman-Nya, sesuatu yang absurd jikalau orang itu tidak mau belajar firman Tuhan.
Orang yang mencintai Tuhan dan mencintai firman-Nya dengan sungguh-sungguh, menjadikan firman itu otoritas di dalam hidupnya, supreme authority di dalam kehidupannya, maka dia akan mau belajar firman Tuhan. Pertanyaannya, Alkitabnya cek diwaca apa ora? Alkitabnya masih dibaca enggak? Seberapa sering Bapak Ibu baca Alkitab? Ayo kita contoh pemazmur di dalam Mazmur 19 ayat 148. Mazmur 119 ayat 148. Sudah ketemu? Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Merenungkan janjimu, yaitu firman Tuhan. Aku bangun mendahului waktu jaga malam. Ini adalah ekspresi orang yang rindu belajar firman Tuhan. Rindu untuk mengenal Tuhan. Rindu terus menggali isi firman Tuhan. Ini orang yang cinta Allah dan cinta firman-Nya, yaitu dia akan rajin, dia akan sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi omong kosong kalau kita berbicara aku cinta Tuhan, aku cinta firman-Nya, tapi gak pernah baca Alkitab, tidak punya buku renungan bahkan. Tapi kalau main HP berjam-jam, kalau buka HP, lalu ada waktu. Nah, ini perlu bertobat nih ya, kita semua. Adalah sesuatu keanehan jika ada orang Kristen yang katanya mencintai Alkitab tetapi malas mempelajari firman-Nya. Orang Kristen yang mencintai Alkitab adalah apa? Orang yang rindu belajar firman-Nya, rindu, pengen, haus dan lapar. Seperti pemazmur katakan, seperti rusa yang haus. Jiwaku dahaga akan firman Tuhan. Seharusnya itu. Mari Bapak Ibu, mari menjadi pribadi yang bertekad untuk mempelajari firman-Nya. Terakhir, menjadi pribadi yang taat melakukan firman-Nya. Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Bukan saya yang ngomong. Ya, Alkitab di sini jelas, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Pagi hari ini firman Tuhan yang begitu keras, ya, jangan diabaikan, jangan diremehkan. Kalau firman Tuhan pagi hari ini masih mau menegur kita, mengingatkan kita, itu berarti Allah sedang memproses kita, membentuk kita, semakin hari semakin lebih baik. Amin. Ya. Di sini kita mendapatkan pengertian bahwa belajar firman Tuhan saja tidak cukup Bapak Ibu. Kita dituntut harus mengaplikasikannya dengan taat dan menjalankannya. Situasi ini ngeri ya bagi kami para hamba Tuhan. Atau bagi orang-orang yang suka belajar firman Tuhan, belajar teologi ya. Ya. Belajar. Tetapi tanpa diekspresikan dengan ketaatan. Itu ngeri. Karena hanya memperbesar kepala dan bisa sombong secara rohani.
Belajar sedikit demi sedikit dilakukan. Ada banyak hamba Tuhan, orang-orang yang suka belajar teologi, hatinya hampa tanpa kehadiran Allah. Karena apa? Setiap firman Tuhan ditelaah dengan teologi yang rumit. Akhirnya apa? Jadi ateis. Nggak lagi percaya Yesus. Dan itu banyak terjadi Bapak Ibu. Untuk apa kalau sudah begitu? Lalu nggak boleh ya Pak Agus belajar teologi? Boleh. Teologi akademis harus membawa orang semakin beriman dan percaya Yesus, bukan untuk otaknya semakin mengerti, memahami. Ya, itu. Untuk apa belajar teologi yang ribet-ribet, rumit-rumit? Tapi cuman untuk dirinya. Supaya kelihatan pinter kah? Tapi imannya kepada Tuhan kecil. Hampa tanpa kehadiran Tuhan. Memuji Tuhan tanpa ekspresi. Ya, banyak kok yang demikian. Jadi harus dua-duanya. Belajar firman Tuhan dan juga belajar taat untuk melakukannya. Bapak Ibu sederhana saja saya ingin kasih tahu. Ketika Bapak Ibu bangun pagi, ya ini sudah saya sampaikan, bangun pagi, duduk diam dulu, buka Alkitab, baca 1-2 ayat, lalu berdoa kepada Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu sedang melakukan firman Tuhan. Di mana? Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu dimulai, jangan langsung cari apa. Bangun pagi duduk sebentar, nggak perlu lama, 10-15 menit doa. Bapak Ibu sedang melakukan firman Tuhan yang sederhana, yaitu apa? Mencari Tuhan terlebih dahulu, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu adalah melakukan firman Tuhan yang sederhana, nggak rumit. Tapi apakah itu dilakukan? Pikirannya kemana-mana, poneh mak-mak. Guys sarapane bocil, opo ais, sedang cepetan, kumbahan numpuk dan sebagainya. Singkirkan dulu semua itu. Otak kita harus ditujukan kepada Allah. Amin. Ekspresikan bahwa hidup kita adalah orang Kristen, Bapak Ibu. Maka akhirnya, next. Ecclesia reformata semper reformanda es secundum verbum Dei. Ini semangat reformasi. Gereja yang diperbarui, gereja yang direformasi, Ecclesia reformata semper reformanda, gereja yang siap memperbaiki dirinya. Gereja bukan hanya gedungnya, tapi kita ya. Itu mesti diingat, mesti tahu itu artinya. Semper reformanda, siap diperbaiki. Gereja yang diperbaiki selalu siap untuk diperbaiki. Es secundum verbum Dei, berdasarkan Alkitab. Ini penting. Ya, semangat ini harus kita bawa. Semangat perubahan, semangat mencintai Allah dan firman-Nya. Dan akhirnya ialah itu sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus dan soli Deo gloria. Itu betul-betul ada di dalam kehidupan kita. Sola scriptura, hanya Alkitab yang jadi pedoman kita sebagai orang Kristen. Sola gratia, kita percaya hanya karena anugerah kita diselamatkan, yaitu dengan menerima kasih yang elektif dan selektif. Kemudian sola fide, Tuhan mengaruniakan iman kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus hanya karena iman dan hanya karena Kristus. Kesemuanya soli Deo gloria, segala kemuliaan bagi Allah. Tundukkan kepala. Pemain musik silakan maju ke depan. Siapa Bapak Ibu pagi hari ini yang ada di dalam gereja ini yang berkomitmen untuk berubah?
Siapa Bapak Ibu di antara Bapak Ibu pagi hari ini yang rindu dipulihkan oleh Tuhan? Siapa Bapak Ibu di antara Bapak Ibu yang pagi hari ini, aku semakin cinta Tuhan, aku mau semakin cinta Tuhan. Aku mau berubah menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan. Tundukkan kepala. Bapa, sentuh hatiku, lihat hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya rindu masing-masing jemaat di sini. Saya berikan kesempatan sebentar untuk berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari kita datang dengan hati yang bertobat di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu. Mungkin istri kita sedang tidak ada di sini. Entah keluyuran kemana sekarang. Atau suami kita, atau anak-anak kita. Waktunya kita untuk datang kepada Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Ngomong kosong kalau kita katakan, aku mencintai Tuhan. Tetapi engkau tidak ada ekspresi untuk menunjukkan cintamu kepada Tuhan. Ibadah susah, berdoa susah, baca firman Tuhan susah. Pagi hari ini. Semua tundukkan kepala. Bapa, sentuh hatiku. Hari Tuhan kau sentuh. Ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yang terakhir, siapa di antara Bapak Ibu yang rindu keluarganya diubah oleh Tuhan, pribadinya diubah oleh Tuhan? Mari berdiri bersama-sama. Yang rindu keluarganya dirubah. Mari jangan lihat kanan kiri. Berdiri saja di tempat. Biarlah Tuhan Yesus saja yang melihat. Rindu keluargaku diubah. Diriku diubah menjadi pribadi yang lebih mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi mari kita naikkan pujian ini. Bapa, sentuh hatiku
Haleluya Yesus. membentuk Jamah setiap kami Tuhan. rencana Oh, Bapa, haleluya. Rajaku mengasihi Haleluya. Haleluya. selalu Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. mengalir yang tiada Oh, pernah yes berhenti. Lord, jamah kami Tuhan. Sentuh kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku. Inilah umat-Mu Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi Biarlah ekspresi yang diperlihatkan ini menunjukkan bahwa memang kerinduan untuk mengasihi Tuhan. Ya Bapa, jamah hati kami. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Allah Roh Kudus, jamah kami. yang selalu Jamah, 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 jamah. Haleluya. air Oh, terima kasih Tuhan. yang tiada Terima kasih Tuhan. pernah berhenti. Haleluya. Bagai air mengalir Haleluya. yang tiada pernah berhenti. Di hadapan-Mu Tuhan. Inilah umat-Mu, jemaat-Mu GKRI Misi Aletheia. Kiranya ya Tuhan mereka yang meresponi firman-Mu dengan kesungguhan hati. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini. Karena jelas firman Tuhan berkata siapa yang meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Biarlah pagi hari ini dan setiap hati yang disentuh oleh firman-Mu. Hati yang rindu untuk dirubah oleh Tuhan. Hati yang siap untuk mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Mari ya Allah Roh Kudus. Setiap hamba-hamba-Mu, umat-Mu ini ya Tuhan yang berdiri di hadapan-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Terus ajarkan kepada mereka untuk terus mengasihi Tuhan. Sadarkan kepada kami semua bahwa kami adalah the new creation in Christ. Kami adalah ciptaan baru. Biarlah ya Tuhan kami benar-benar ada di dalam Kristus. Kami akan memiliki tata cara yang baru. Yang lama sudah berlalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, Kau jamah setiap hati. Kau perbaiki, Kau pulihkan keadaan rohani kami Tuhan. Iman kami. Keluarga-keluarga kami yang lain ya Tuhan. Tolong juga Tuhan jamah mereka. Dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan saat ini ya Tuhan untuk jemaat-Mu GKRI ya Tuhan. Yang sedang ya Tuhan dimanapun mereka berada. Entahkah mereka sibuk. Entahkah mereka sakit. Entahkah mereka malas. Entahkah mereka ya Tuhan tidak peduli lagi akan Engkau. Tuhan Kau tolong jamah mereka. Seturut dengan kehendak Tuhan. Sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Kau jamah dan sentuh dengan kasih-Mu yang lembut ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan saat ini untuk bersama-sama ya Bapa, hamba-hamba-Mu yang sebentar akan berangkat ke Tulungagung untuk memfollow up ya Tuhan. Pos PI yang ada di sana yang akan bergabung ya Tuhan dengan kami. Mari Tuhan Kau memberkati perjalanan, pembicaraan di sana dapat berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dan ditinggikan dan dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati juga ya Tuhan orang-orang yang sedang mengalami bencana banjir. Dimanapun mereka berada yang memerlukan pertolongan Tuhan. Kiranya diberikan kekuatan, penghiburan. Segala yang dibutuhkan Tuhan yang mencukupkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
memberkati GKRI Misi Aletheia di dalam segala program yang dikerjakan. Kiranya Allah menolong dan menyertai hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Rional Simatupang, dijauhkan dari segala kebodohan dan kecerobohan. Berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga segala keputusan diambil datangnya daripada Tuhan dan membawa dampak yang positif untuk pengembangan pekerjaan pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami semua hamba-hamba-Mu yang mendukung, para majelis diaken dan seluruh penata layan juga berikan kesatuan hati kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kebutuhan yang diperlukan untuk GKRI Misi Aletheia, Tuhan yang mencukupkannya. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang sedang berulang tahun. Bapak Frankie tanggal 24, Ibu Wayan tanggal 30, Octavia Natalia Adi 30, putri Bapak Adi, dan demikian juga Erik putra Ibu Yuni yang juga berulang tahun tanggal 27 Oktober. Mari Tuhan, di dalam setiap aspek kehidupan mereka, baik hamba-hamba-Mu yang bekerja, seperti Bapak Frankie, Ibu Wayan, Tuhan berkati mereka di dalam pekerjaan dan pelayanan. Lindungi tutup dengan kuasa darah-Mu. Sepanjang hamba-Mu ini bekerja dan melayani dimanapun berada, kiranya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk Erik dan Octavia, mereka bertumbuh di dalam Tuhan, imannya semakin kuat di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan sejak kecil, dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Harapannya doa syafaat kami yang kami belum panjatkan ya Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami naikkan panjatkan kepadamu. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab tepat pada waktumu. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Agus atas penyampaian firman Tuhan. Tadi saya perhatikan semua jadi menghadap ke mezbah semua ya. Karena tadi Pak Agus menyampaikan firman Tuhan dengan cambuk. Tapi saya mengajak Bapak dan Ibu dengan kasih dan belas kasih. Karena kita saatnya mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan yang antara persembahan kita dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Silakan tugas persembahan. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar
pada Yesus Tuhanku. Tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana bukan tahan berperang. Di surga yang bangga dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untukku. Benar-benar besarlah untukku. Benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita bawa bersama kita dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami telah memuji memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami pada minggu pagi hari ini mengumpulkan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan dan berkati persembahan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo Bapak dan Ibu, untuk warta jemaat, saya langsung aja ke yang berulang tahun. Ada Bapak Franky, ada adik kita Erik Smalawo, ada Ibu Wayan, dan ada adik Natalia. Kepala Sidang Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk info sekretariat, jadi bagi Bapak Ibu Jemaat yang sudah dihubungi oleh sekretariat, dimohon setelah ibadah selesai untuk foto. Ya, saya kemarin sudah minggu yang lalu. Mungkin masih banyak yang belum foto ya, Karno ya. Nah, masih banyak. Jadi di bawah nanti di kelasnya PAUD. Silakan Bapak dan Ibu untuk yang termasuk keluarga ini. Karena masing-masing keluarga itu akan difoto satu persatu, tidak satu keluarga. Nah, gereja akan membuka pendaftaran untuk penyerahan anak. Dan ibadah penyerahan anak akan dilaksanakan di minggu kedua bulan Desember 2022. Di Bapak dan Ibu yang memiliki putra dan putri yang masih kecil dan yang belum dilakukan penyerahan anak, mungkin karena pandemi ya kemarin ya, itu bisa didaftarkan ke sekretariat. Itu saya rasa itu aja. Ada lagi Kak Retno mungkin? Cukup ya? Oke, terima kasih. Mungkin Pak Rio. Jadi penyerahan anak itu mungkin bukan tanggal 2 Desember, karena saya nggak ada di tempat. Jadi kemungkinan itu nanti pas waktu minggu ketiga atau minggu pas ibadah Natal. Nanti kita bicara lagi. Jadi bukan minggu kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tolong doakan minggu kedua November itu hamba Tuhan itu akan rapat ya untuk memikirkan konsep program di tahun di depan di minggu kedua November. Terima kasih. Saya mengundang Bapak Ibu Sidang Jemaat bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan nyanyikan nyanyian jemaat. Cuman baik satu. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga yang berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baga. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing karena Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Doktologi. Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sama, sumber berkat. Amin. Jemaat, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan saat teduh.